Larutan didefinisikan sebagai jumlah senyawa terlarut yang membentuk larutan jenuh pada suhu tertentu. Interaksi spontan yang terjadi pada dua atau lebih senyawa akan membentuk dispersi molekuler yang homogen. Agar lebih jelas, mari kita lihat pengukuran kelarutan parasetamol terhadap berbagai pelarut campur. Timbang parasetamol sebanyak 2 gram dan memasukkan parasetamol ke dalam Erlenmeyer 50 ml. Mengisi Erlenmeyer 50 ml tersebut dengan larutan gliserin atau propilin glikol sebanyak 25 ml. Lalu, menutup tabung Erlenmeyer dengan aluminium foil. Tempatkan Erlenmeyer pada water bath shaker yang telah dilengkapi dengan penangas air pada suhu konstan 37 lebih kurang 0,5 derajat Celcius dan mendiamkan Erlenmeyer hingga suhu pelarut di dalamnya mencapai 37 lebih kurang 0,5 derajat Celcius. Nyalakan water bath shaker pada kecepatan dan suhu konstan selama 30 menit. Hentikan pengocokan setelah 30 menit. Kemudian, diamkan sampel selama kurang lebih 10 menit. Ambil bagian atas larutan dengan speed injeksi sebanyak kurang lebih 3 mili. Tekan speed injeksi untuk menyaring supernatan. Hasil penyaringan ditampung ke dalam tabung reaksi. Pipet larutan sampel sebanyak 10 mikroliter menggunakan mikropipet, lalu masukkan sampel ke dalam labu ukur 25 ml dan diencerkan dengan air suling hingga garis tanda. Sebelum digunakan untuk mengecek sampel, jangan lupa bilas kuvét dengan air. Lalu setelahnya bilas dengan menggunakan sedikit sampel. Periksa absorbensi sampel larutan dengan menggunakan spektrofotometer. Pemeriksaan dilakukan pada panjang gelombang maksimum 243 nanometer. Berdasarkan Farmakope Indonesia edisi 3, kelarutan parasetamol dalam air adalah 1:70 yang dikategorikan sebagai agak sukar larut. Maka, dibutuhkan suatu pelarut tambahan, yang dalam praktikum ini adalah propilin glikol dan gliserin. Berikut merupakan hasil perhitungan kadar dan kelarutan parasetamol pada kosolven propilin glikol dengan konsentrasi 5%, 30%, dan 40%. Sedangkan yang ini merupakan hasil perhitungan kadar dan kelarutan parasetamol pada kosolven gliserin dengan konsentrasi 5%, 30%, dan 40%. Dari hasil praktikum yang didapatkan, diketahui bahwa kelarutan parasetamol pada propilin glikol air lebih tinggi daripada kelarutan parasetamol dalam gliserin air. Hal ini dikarenakan semakin rendah konstanta dielektriknya, maka semakin tinggi kelarutannya. Selain itu, diketahui juga bahwa kelarutan parasetamol tertinggi terdapat pada kosolven propilin glikol 40%. Yang berarti, semakin tinggi konsentrasi kosolven, maka dapat semakin meningkat juga kelarutannya. Kelarutan juga dapat dipengaruhi oleh pH dan suhu. Kenaikan suhu meningkatkan kelarutan dengan mempercepat tumbukan partikel. Selain itu, parasetamol sebagai asam lemah lebih stabil dalam bentuk non-ionik pada larutan netral, sehingga akan lebih larut dalam kosolven seperti propilin glikol dan gliserin dibandingkan hanya dengan air saja. Dalam kosolven gliserin, kelarutan parasetamol pada konsentrasi 5%, 30%, dan 40% berturut-turut tercatat sebesar 2,4895% bobot per volume, 3,0510% bobot per volume, dan 3,1551% bobot per volume. Dalam kosolven propilin glikol, kelarutan parasetamol pada konsentrasi 5%, 30%, dan 40% berturut-turut tercatat sebesar 7,3739% bobot per volume, 6,1250% bobot per volume, dan 11,647% bobot per volume. Kelarutan parasetamol pada propilin glikol air lebih tinggi dari kelarutan parasetamol dalam gliserin air
Karena semakin rendah konstanta dielektrik, semakin tinggi kelarutan. Faktor yang mempengaruhi kelarutan adalah sifat fisika kimia, yaitu struktur kimia, titik lebur, dan polaritas, suhu, pH, dan konstanta dielektrik. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.